Hai para penonton yang luar biasa, selamat datang di channel kita. Hari ini, kita akan membahas tentang cara mengubah masa depan finansial kamu. Bayangkan, menemukan kunci rahasia untuk menjadi kaya, belajar cara membuat uang bekerja keras untuk kamu, dan masuk ke dunia kebebasan finansial. Terdengar keren, kan? Nah, kamu tepat berada di sini karena kita akan menyelami pelajaran luar biasa dari buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Di video ini, kita akan mengupas tiap pelajarannya, membongkar rahasianya, dan menunjukkan cara menerapkannya di hidup kamu. Siap-siap, karena pelajaran ini seperti harta karun yang bisa mengubah pola pikir finansial kamu secara total. Tapi tunggu, kalau kamu mau ikut dalam perjalanan epik ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita sudah jadi keluarga dengan 10.000 subscriber, dan kita di sini untuk membuat belajar jadi menyenangkan, supaya kamu bisa jadi jago mengelola uang. Yuk, mulai dengan pelajaran pertama dari Rich Dad Poor Dad, yaitu kekuatan pendidikan finansial. Bayangkan ini, kamu menghabiskan tahunan di sekolah belajar aljabar, sejarah, atau kimia. Tapi apakah mereka pernah mengajarkan cara mengelola uang hasil jerih payah kamu? Enggak, sama sekali. Disinilah ayah kaya ala Kiyosaki datang dengan tamparan realita. Dia menantang sistem pendidikan tradisional dan bertanya, kenapa kita tidak diajarin cara mengatur uang? Jangan salah, sekolah itu penting. Dan pelajaran tadi punya manfaatnya sendiri. Tapi soal uang, hal yang membuat dunia berputar, kita justru dibiarkan gelap gulita. Ayah kaya Kiyosaki mau kamu bebas dari kabut finansial itu. Dia percaya bahwa memahami uang, investasi, dan cara kerjanya adalah skill hidup yang wajib dikuasai. Ini seperti naik level dalam permainan kehidupan. Contohnya, kamu dihadapkan pada pilihan, beli gadget keren terbaru atau buku tentang manajemen keuangan. Kebanyakan orang akan langsung ambil gadget tanpa pikir panjang. Tapi ayah kaya Kiyosaki mendorong kita untuk berpikir beda. Dia bilang, investasikan di otakmu, aset terhebat yang kamu punya. Buku itu mungkin tidak sekeren gadget, tapi itu adalah kunci yang bisa membuka pintu masa depan finansial lebih cerah. Gimana cara memulainya? Mulailah dengan rasa penasaran. Jadikan dirimu seperti detektif dan mulai bertanya, apa beda aset dan liabilitas? Gimana caranya bikin uang bekerja untukmu, bukan kamu yang kerja untuk uang? Pertanyaan ini bukan cuma untuk orang tajir melintir, tapi untuk kamu, saya, dan siapapun yang mau mengubah nasib finansial. Bayangkan seperti ini. Maukah kamu berlayar mengarungi samudera tanpa peta atau kompas? Tentu tidak. Lalu kenapa mengarungi dunia uang yang kompleks tanpa pendidikan yang tepat? Ayah kaya Kiyosaki adalah peta yang akan memandu kamu melalui lanskap finansial, menunjukkan jebakan dan harta karun di sepanjang jalan. Di dunia di mana literasi finansial adalah mata uang kesuksesan, kekuatan pendidikan finansial adalah tiket emasmu. Jadi, mari kita terima tantangan ini. Menyelami dunia uang dengan pikiran terbuka dan hati yang lapar. Karena dengan berbekal pengetahuan, kita tidak cuma belajar tentang uang, tapi juga tentang hidup. Sekarang, bersiaplah untuk pelajaran berikutnya dari Rich Dad Poor Dad, aset versus liabilitas. Bayangkan kehidupan finansialmu seperti permainan dua ember, aset dan liabilitas. Tapi ini bukan ember biasa, mereka memegang kunci takdirmu. Aset itu seperti teman setia yang bekerja keras mengisi dompetmu. Contohnya properti sewaan, saham yang bagi dividen, atau bisnis online yang selalu kamu impikan. Tapi jangan remehkan liabilitas. Mereka adalah lubang di saku yang perlahan menguras uangmu. Liabilitas bisa sangat menggoda. Mobil mewah yang bikin kamu ngiler, tagihan kartu kredit yang numpuk, atau gadget yang sepertinya oke di awal. Mereka mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi sebenarnya itu vampir finansial. Saat liabilitas pamer glamor, aset diam-diam bekerja di belakang layar untuk menciptakan kebebasan finansial sejati. Merekalah yang kamu ingin hadir di pesta finansialmu, karena selain bisa bayar tagihan, mereka juga menyisakan uang untuk liburan impian, dana pendidikan, atau pensiun. Tapi tunggu, ada twist di sini. Kiyosaki ngasih kita kebijaksanaan, orang kaya itu seperti ninja aset. Mereka fokus mengumpulkan aset penghasil pendapatan sambil mengontrol liabilitas. Tapi Kiyosaki tidak bilang kamu harus hapus semua hal menyenangkan. Tidak, dia bicara soal keseimbangan. Kamu tetap bisa beli mobil keren atau liburan mewah, asalkan asetmu sudah bekerja keras, menutupi pengeluaran itu tanpa kamu harus keringat dingin. Sebelum kamu buru-buru cek kondisi ember finansialmu, ingat strateginya. Jadi jago finansial bukan tentang membatasi diri, tapi tentang pilihan bijak. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk liabilitas menjauhkanmu dari kebebasan finansial.
Sementara setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset mendekatkanmu ke sana. Jadi, isi embermu dengan aset sampai melimpah dan bijaklah dengan liabilitas. Ini adalah cara sadar dan terencana untuk mengarahkan kapal finansialmu ke perairan tenang. Sekarang, mari beralih ke pelajaran berikutnya. Kabur dari rat race. Bayangkan, alarm berbunyi pagi-pagi, kamu buru-buru bersiap, terjebak macet hanya untuk menghabiskan waktu terbaikmu di pekerjaan yang cuma buat bayar tagihan. Selamat datang di rat race, dan inilah saatnya kabur. Kiyosaki mengajarkan cara memutus lingkaran setan ini. Dia mempertanyakan jalan konvensional, menukar waktu dengan uang, menghabiskan dekade naik jabatan hanya untuk pensiun dengan harapan hidup layak. Ayah kaya punya pendekatan berbeda, menciptakan aliran pendapatan pasif yang bisa menghidupimu tanpa terikat meja kerja. Tapi ini bukan soal keluar kerja besok. Itu tidak mudah untuk semua orang. Ini tentang mengubah pola pikir, melihat uang dan waktu dengan cara baru. Gimana caranya kabur dari rat race? Mulailah dengan membuka pikiran ke sumber pendapatan alternatif. Alih-alih mengandalkan gaji, pertimbangkan investasi seperti properti sewa atau saham dividen. Di era digital, peluangnya makin luas. Bisnis online, side hustle, atau freelance bisa menambah keamanan finansial. Bayangkan mengerjakan masa depan sambil santai di rumah, tanpa macet. Tapi jangan salah, kabur dari rat race tidak semudah jalan-jalan di taman. Butuh disiplin, dedikasi, dan keberanian keluar zona nyaman. Kiyosaki paham, membangun pendapatan pasif mungkin butuh pengorbanan jangka pendek. Mungkin investasi waktu dan uang di awal, atau menghadapi kegagalan. Tapi setiap langkah mendekatkanmu pada kebebasan finansial sejati. Bangun pagi dengan kebebasan memilih hari, mengejar passion, menghabiskan waktu dengan orang tercinta, dan jelajahi dunia sesukamu. Ini bukan tentang gratifikasi instan, tapi pergeseran pola pikir, keputusan informatif, dan risiko terukur. Kiyosaki mengingatkanmu untuk sabar dan gigih, karena setiap usaha hari ini membuka jalan menuju masa depan cerah. Jadi, renungkan, apa kamu nyaman dengan rutinitas sekarang? Atau siap kabur dari rat race menuju kemandirian finansial? Pilihan ada di tanganmu. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Berpikir seperti pemilik bisnis. Kebanyakan kita diajari bekerja keras untuk gaji, tapi Kiyosaki punya konsep revolusioner. Kelola keuangan pribadi seperti bisnis. Bayangkan kamu CEO perusahaan bernama dirimu sendiri. Tugasmu adalah maksimalkan pendapatan, minimalkan pengeluaran, dan buat investasi strategis. Seperti bisnis, kamu perlu laporan keuangan, pantau arus uang, dan evaluasi kinerja. Contoh, saat bisnis untung, sebagian diinvestasikan kembali. Terapkan prinsip ini ke keuanganmu. Alih-alih habiskan gaji untuk gadget terbaru, pikirkan cara membuat uangmu bekerja. Tabung untuk properti atau investasi saham. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, tapi kuncinya keseimbangan. Bisnis tidak habiskan semua profit untuk hal mewah, mereka reinvestasi. Pisahkan sebagian pendapatan untuk aset penghasil uang. Bonusnya, pahami pajak. Bisnis paham strategi pajak, dan kamu juga harus pelajari hukum pajak di negaramu dan cari cara legal untuk minimalkan beban pajak. Masa depanmu akan berterima kasih. Ini bukan cuma soal laporan keuangan, tapi pola pikir bisnis. Terbuka pada peluang, analisis risiko, ambil keputusan terukur. Tidak perlu punya perusahaan besar. Prinsip ini berlaku untuk semua profesi. Sekarang, pelajaran tentang semangat kewirausahaan. Entrepreneurship bukan cuma untuk pengambil risiko atau pebisnis ulung, ini pola pikir yang bisa dikembangkan. Lihat peluang di balik rintangan, pecahkan masalah yang dihindari orang lain. Contoh, gelas setengah isi bukan masalah, tapi peluang desain gelas baru. Entrepreneurship tidak harus berarti keluar kerja dan bangun startup. Bisa berupa side hustle, ubah hobi jadi penghasil uang, atau berinovasi di pekerjaan sekarang. Kuncinya, ciptakan nilai. Entrepreneur sukses dengan menawarkan produk, layanan, atau solusi yang dibutuhkan orang. Dampak positif plus imbalan finansial. Tapi ingat, entrepreneurship seperti roller coaster, ada naik turun. Tantangan akan membentukmu jadi pribadi tangguh. Passion adalah bahan bakarnya. Saat kamu mencintai yang dilakukan, itu tidak terasa seperti kerja. Kegagalan adalah batu loncatan. Jadi jangan takut bereksperimen, ambil risiko, dan belajar dari kesalahan. Semangat entrepreneurship bisa diterapkan di segala aspek hidup, bukan cuma bisnis. Pelajaran selanjutnya, bekerja untuk belajar dan tumbuh. Kiyosaki sarankan fokus pada pembelajaran, bukan cari gaji. Setiap tugas dan tantangan menambah skillmu. Bayangkan jadi orang yang diandalkan di bidangmu, itu yang diinginkan ayah kaya.
Pendidikan tidak berhenti di bangku kuliah. Teruslah belajar lewat buku, seminar, kursus online. Terapkan ilmunya, tahu saja tidak cukup, action yang membuat beda. Dunia terus berubah, kemampuan belajar dan adaptasi adalah senjatamu. Jadi, jadilah pembelajar seumur hidup. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam skill membawamu lebih dekat ke kesuksesan. Berikutnya, risiko terukur. Kiyosaki tidak ajak kamu nekat, tapi ambil risiko dengan persiapan. Contoh, riset tren pasar sebelum investasi. Seperti pejalan tali yang sudah latihan. Jika jatuh, kamu dapat pengalaman. Tantangan. Saat ada peluang bikin deg-degan, jangan hindari. Kumpulkan fakta, evaluasi hasil potensial, dan ingat risiko besar sering berujung reward besar. Pelajaran tentang pendapatan pasif. Uang bekerja untukmu. Contoh, properti sewaan atau saham dividen. Butuh perencanaan dan kesabaran. Tapi begitu jalan, pendapatan pasif bisa jadi sumber stabil. Bayangkan punya beberapa aliran pendapatan pasif. Kebebasan finansial jadi nyata. Terakhir, pola pikir. Pikiranmu adalah taman. Tanam benih positif untuk tumbuhkan kekayaan. Ganti keyakinan negatif seperti uang sulit dengan afirmasi, saya layak sukses. Visualisasi tujuan, kelilingi diri dengan energi positif, dan praktik rasa syukur. Mindset sama pentingnya dengan strategi di jalan menuju kekayaan. Ditutup dengan pelajaran action dan pembelajaran berkelanjutan. Kesuksesan finansial adalah maraton, bukan sprint. Langkah pertama, mulai, sekecil apapun. Momentum adalah temanmu. Teruslah belajar, dunia finansial dinamis, jadi jangan berhenti explore. Manfaatkan waktu, dengar audiobook saat commute, tonton dokumenter investasi alih-alih binge Netflix. Jadi, itulah 10 pelajaran Rich Dad Poor Dad yang bisa ubah takdir finansialmu. Ingat, ini bukan teori belaka. Ini peta menuju sukses. Video ini untuk edukasi, bukan saran investasi. Selalu riset dan konsultasi dengan profesional sebelum investasi. Nilai investasi bisa naik turun, dan kinerja masa lalu bukan jaminan masa depan. Selalu evaluasi toleransi risiko dan tujuan investasi. Jangan lupa tonton video berikutnya, cek deskripsi untuk link audiobook, subscribe, dan share pendapatmu di komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.